Kenalkan, nama saya Nurzal Fajar Putra dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Sini ada dua materi, yang pertama sumber energi dan penggunaannya, yang kedua solusi terhadap keterbatasan energi. Sumber energi dan penggunaannya. Satu, pelestarian sumber energi. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, manusia memerlukan energi. Energi berasal dari sumber energi, dan sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang dan prosesnya berkelanjutan. Proses terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, akan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan sering juga disebut sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Contoh sumber energi terbarukan antaranya angin, air, matahari, dan sebagainya. B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Apabila sejumlah sumbernya digunakan terus-menerus akan habis. Untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama akan membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, sumber energi ini disebut energi tak terbarukan. Contohnya antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Dua, penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. A. Sektor industri. Dalam sektor industri, sumber energi digunakan untuk proses produksi seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengubah bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sumber energi yang biasa digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. B. Sektor transportasi. Dalam sektor transportasi, energi yang paling besar penggunaannya adalah BBM, atau bahan bakar minyak. Gas dan biofuel juga digunakan, tetapi dalam jumlah sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi dan daya beli kendaraan, sehingga mengaruhi pemetaan energi. Sektor rumah tangga. Dalam rumah tangga memerlukan sumber energi untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang biasa digunakan adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Di sektor komersial, penggunaan sumber energi pada sektor komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energi yang biasa digunakan dalam sektor komersial adalah listrik, BBM, gas bumi, dan LPG. Kondisi sumber energi di Indonesia. Minyak bumi dan BBM. Bangsa minyak bumi diperkirakan terus menurun, tetapi perannya masih cukup tinggi hingga tahun 2050. Ketergantungan penggunaan BBM terutama di sektor transportasi masih tinggi. Oleh karena harga minyak terus meningkat dan cadangan makin berkurang, pemerintah berencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan BBM. BBM diolah dari minyak bumi, baik produksi sendiri maupun diimpor. B. Gas bumi. Pasokan gas bumi juga diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gas bumi tersebut digunakan sebagian besar di sektor industri dan pembangkit listrik. Namun, karena cadangan gas bumi yang terbatas dan produksi gas yang terus menurun, maka pemenuhan kebutuhan akan gas bumi sebagian diperoleh dari impor LNG. C. Batu bara. Cadangan batu bara lebih besar dibanding cadangan minyak dan gas bumi. Batu bara dapat diolah menjadi batu bara cair untuk menggantikan BBM. Kebutuhan batu bara dalam negeri dapat dipenuhi dengan cadangan. Oleh karena cadangan mencukupi, batu bara diekspor, namun pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga peningkatan produksi batu bara mungkin akan terkendala jika kampanye kelestarian makin gencar. Listrik. Permintaan listrik akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik dipenuhi dari berbagai pembangkit listrik.
Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara dan gas. Sisanya menggunakan pembangkit diesel, BBM, hidro, dan panas bumi. 3. Pembangkit listrik. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PT PLN, penyediaan tenaga listrik juga dilakukan oleh pihak swasta yaitu Independent Power Producer atau IPP, Private Power Utility atau PPU, dan izin operasi atau IO, dan bahan bakar minyak. Di negara kita Indonesia sudah memiliki 8 jenis macam pembangkit listrik, diantaranya yaitu PLTA, PLTU, PLTP, PLTS, PLTBG, PLTBM, PLTSA, PLTBE, PLTB. Pembangkit listrik di Indonesia dibagi menjadi 8. Berikut adalah gambarnya. Terhadap keterbatasan energi. 1. Penghematan energi. Penghematan energi merupakan solusi yang paling mudah diusulkan. Penghematan energi dengan skenario KEN atau kebijakan energi nasional. Skenario KEN memungkinkan penghematan energi. Skenario KEN dapat diwujudkan jika penghematan benar-benar dilakukan di semua sektor. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien serta mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. 2. Mencari dan menggunakan energi alternatif. Keterbatasan energi menurut kita untuk menemukan energi alternatif. Pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT merupakan salah satu cara pemerintah mengatasi keterbatasan energi tersebut, yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Apa saja sih yang termasuk energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan terdiri dari biofuel, biomasa, panas bumi, air, matahari, energi kelautan, dan nuklir. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Bioetanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman jagung, sorghum, kentang, gandum, dan tebu. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan, contohnya kelapa sawit dan jarak, atau hewan yang dapat digunakan sebagai alternatif campur dengan solar. Yang dibuat dengan membusukkan tanaman dan sampah organik. Biomasa. Biomasa adalah suatu energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan. Contohnya kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari bumi. Panas dapat keluar dari celah-celah kerak bumi berupa uap. Uap panas ini terbentuk dari air hujan yang meresap melalui jarah batuan akan dipanasi oleh kerak bumi yang mendapat panas dari magma. Jika air hujan keluar dari kerak bumi, bentuknya berubah menjadi uap panas yang menyembur dari celah-celah batuan. Air. Energi potensial yang dimiliki air, misal air terjun dan air bendungan, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air dapat dimanfaatkan bersamaan dengan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. Angin. Sebagai contoh di pantai akan mengalami perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Oleh sebab itu, daerah di sekitar kita sesuai untuk mengembangkan angin terjadi di setiap hari dengan kecepatan yang berbeda dalam waktu tertentu akan pembangkit listrik dengan energi angin. Namun, jika kecepatan angin tidak tetap, maka perlu dilengkapi alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga listrik arus arah. Matahari. Indonesia merupakan negara tropis sehingga sinar matahari melimpah. Pemakaian sel surya memberi harapan baru untuk mengatasi keterbatasan energi dan pemanasan global. Keuntungan sel surya dalam menyediakan energi listrik yaitu tidak memerlukan bahan bakar, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,
berbentuk sederhana dan tahan lama. Kelemahan saya yaitu harganya mahal, memerlukan penyimpanan energi yang baik, perlu inverter untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Energi kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai, sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan. Energi kelautan tersebut meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Nuklir. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak diaplikasikan di negara-negara maju. Pemerintah melalui Batan, akademisi, dan masyarakat sudah saatnya mulai berpikir tentang teknologi nuklir dan pengembangan nuklir untuk listrik dan sebagainya. Meskipun energi nuklir telah memenuhi aspek ekonomis dan emisi, tetapi masih rendahnya aspek penerimaan masyarakat mengakibatkan proyek ini terhambat. Hal ini disebabkan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai manfaat, risiko, serta penanganan bahaya PLTN. Contoh soal, seiring berjalannya waktu, penggunaan bahan bakar fosil akan mengakibatkan menipisnya sumber-sumber bahan minyak, mengakibatkan polusi udara yang membahayakan kesehatan dan akan berdampak bagi kehidupan manusia. Bagaimana cara Anda terhadap masalah tersebut? Untuk mengatasi jawaban Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengurangi atau menggantikan penggunaan bahan bakar fosil ke energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan, contohnya seperti biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, energi kelautan, dan nuklir. Tentunya hal ini akan mengurangi dampak negatif pada kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.